Hai, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Tuti di sini. Tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Selamat datang ya semuanya. Subscriber lama, subscriber baru, semua sini ngumpul. Kita akan bikin pesanan lagi. Setelah yang satu ini. Hai semua, selamat datang kembali ya. Nah, bukan kemarin, 2 hari yang lalu itu kebetulan ada pesanan dadakan. Pas sudah sore-sore banget ya, lagi enak-enaknya nyantai gitu, ada telepon masuk. Minta dibuatin 3 macam menu, yaitu risoles, kueku, dan pastel. Kuekunya yang bikin gemes ya. Bikinnya lumayan harus membutuhkan sedikit kesabaran itu kalau kuekunya yang bentuk manggis. Teman-teman bisa lihat ya, itu yang bentuk manggis itu adalah kueku. Dalamnya kacang hijau. Jadi karena udah sore, aku belanjanya di warung dekat rumah. Terus kebetulan juga masih ada pada stok ya, masih pada ada stok sisa kemarin, yaitu isian risol dan isian pastel itu masih ada, masih fresh di kulkas. Jadi aku tuh cuma nambahin dikit aja ini. Beli wortel, beli kentang, daun bawang, dan juga cabai ya, cabai hijau, cabai gorengan. Kalau kalian gimana teman-teman? Kalau lagi santai-santainya, lagi enak-enaknya, mager-magernya ya, lagi PW gitu ya istirahatnya, terus tiba-tiba ada pesanan dadakan masuk. Kalian terima apa enggak sih? Sharing ya di kolom komentar, ingin tahu juga apa aku aja kali ya yang maruk kemacuan. Jadi padahal udah capek, udah dari ngerjain pesanan, terus tiba-tiba ada pesanan baru langsung diambil juga. Nah ini sore hari teman-teman, sore hari apa berarti ya? Sekarang teh hari sekarang hari Minggu. Sekarang hari Minggu. Nah, di hari Jumatnya ini, Jumat malam, aku bikin isiannya aja, teman-teman. Isian dari risol, pastel, dan kueku. Nah, ini aku lagi ngegasrut wortel untuk isian pastel. Bikin setengah lagi, nggak banyak-banyak, karena memang sebelumnya masih ada juga. Aku kalau bikin isian pastel yang ada sayurnya kayak gini emang lebih seneng digasrut ya teman-teman. Daripada dipotong julienne gitu kayaknya ribet deh. Kalau digasrut kan cepet ya. Terus ini ada soun merek kaca yang aku udah rendam ya, kurang lebih 30 menit. Jadi dia udah ngembang seperti ini. Ngerendamnya dengan air suhu ruang aja sih. Direndam sampai dia layu, kemudian potong-potong supaya nanti lebih gampang untuk ngisiinnya ke dalam pastel. Kita sisihin ya, kita udah dapat tadi itu wortel untuk pastel, kemudian sounnya udah ditirisin. Sekarang membuat isian rogut untuk risoles. Di sini aku menggunakan wortel kurang lebih setengah kilo ya teman-teman. Setengah kilo, terus kentangnya 1. Tadi beli kentang 2, yang satunya nanti untuk kueku ya. Ini wortel aku potong-potong dadu. Sebenarnya kalau mendadak ini lebih enak pakai mesin chopper ya yang aku punya itu untuk memotong-motong sayuran. Tapi karena sedikit agak ngagokin gitu ya, males cuci-cuci alat, jadi udah aja semuanya dimanualin ya, dipotong pakai pisau. Ini daun bawangnya disatuin aja, yang punya untuk rogut risol dan untuk pastel disatuin aja. Nah ini kita sudah selesai prepare kupas-kupas untuk bahan isian yang asin. Lanjut tumis bawang merah, bawang putih untuk isian pastel. Jadi pertama ini aku membuat isian pastel ya. Sedikit pedas teman-teman, tadi tambahin kurang lebih 3 biji cengek. Cengek itu cabai ya, kalau orang Sunda bilang cengek domba. Cabai rawit yang besar itu.
Nah, kita tumis sampai berubah warna, kemudian baru kita masukkan daun bawang. Kita tumis daun bawang bersama dengan bawang merah, bawang putih tadi ya teman-teman, sampai layu, sampai nggak ada bau langu lagi nantinya. Nah, ini kemudian kita tambahkan dengan potongan wortel yang tadi sudah kita buat. Masukkan aja ya teman-teman. Kemudian setelah itu tambahin air. Jadi kita akan memasak wortel sampai wortelnya layu ya teman-teman. Sekaligus juga dimasukin bumbu kering yaitu gula, garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Semuanya dimasukin. Dan aku ini voice over tapi sambil ngantuk teman-teman. Kadang lupa ingatan tadi ngomong apa gitu ya. Aku ternyata ketiduran. Mohon maaf suaranya naik turun. Itu asli karena ngantuk itu aku. Oke teman-teman. Nah ini wortelnya dibiarin aja layu. Oh ya kalau bikin pastel ya. Kalau bikin pastel isi soun terus kayak gini. Tambahin daun jeruk enak banget loh. Beneran. Tambahin daun jeruk. Daun jeruknya itu diiris-iris. Kalau misalnya bikin banyak, daun jeruknya itu di blender sekalian sama bumbunya. Enak banget, seger gitu rasanya. Cobain deh teman-teman. Nah kemudian setelah wortelnya layu, kita masukkan soun yang tadi sudah kita potong-potong ya. Dipotong-potong dulu supaya nanti mudah untuk ngaduknya, terus mudah juga untuk ngisiin ke pastelnya. Ini nih aku teh voice overnya ngebut pisan. Maksudnya ini wajib selesai dan video ini wajib sudah diupload karena apa, penyimpanan juga udah penuh teman-teman. Jadi ingin ketawa-ketawa sendiri, mohon maaf ya teman-teman, nggak usah baper. Aduh, ngetawain diri sendiri. Udah selesai isian untuk pastel. Itu wajannya kita bersihkan dan aku mau pakai untuk bikin rogut risol. Nggak usah dicuci teman-teman, langsung aja ya karena memang enggak lengket dianya, jadi nggak lengket si wajannya. Jadi aku mau langsung aja pakai numis bumbu risol. Di sini minyak aku tambahkan dengan sedikit margarin teman-teman supaya wangi ya nanti risolnya. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang merah, bawang putih sampai layu. Oh ya, aku mau curhat sama teman-teman, bakulanku ya. Bakulanku semua harganya sekarang naik jadi naik 500 rupiah teman-teman. Karena harga-harga udah pada gila ya. Naiknya tuh gilanya tuh benar-benar gila kalau menurutku sih. Coba bayangin kalau bikin lemper. Sekarang itu beras ketannya aja sebelumnya di aku yang super itu ya. Harganya cuma 15.000. Terus sekarang harganya 25.000. Naiknya 10.000 nggak kira-kira. Belum lagi ayamnya yang masih harga tinggi. Jadi mau nggak mau aku naikin aja harga lemper. Aku biasanya jual lemper tuh cuma 2.500 ya teman-teman. Bukan yang premium, bukan yang banyak gitu. Bukan yang banyak isiannya gitu. Yang biasa aja 2.500. Nah sekarang aku terpaksa naikin jadi 3.000. Kalau teman-teman gimana? Harganya tetap nggak? Dengan kenaikan semua, bahkan gula pasir ya. Gula pasir aja dia di daerahku sekarang berapa? 18.000 per kilo. Dari 14,5 ya kalau nggak salah ya teman-teman yang jenis gulaku gitu. Ya begitulah, nggak cuma itu aja, banyak lagi yang lainnya seperti bawang merah. Pokoknya banyak lah, semuanya pada naik harga. Jadi aku memutuskan daripada aku ngecilin kue-kue atau merubah rasa, aku memutuskan untuk menaikkan harga 500 rupiah. Ya jadinya kayak Cimehong gitu deh, harap-harap cemas juga kayak Cimehong. Bagi yang mau-mau aja ya. Iya kan teman-teman, karena sangat beresiko sekali naikin harga.
di situasi yang kayak gini. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Aku pikir itu akan ngeberatin, aku pikir itu akan bikin sepi jualan aku ya, ternyata enggak, alhamdulillah. Jadi langganan-langganan tuh udah pada paham ya teman-teman. Semoga teman-teman juga gitu ya, jadi nggak kecekek sama harga bahan dan, jadi susah jualnya. Semoga semuanya lancar, bisa naikin sedikit harga ya mungkin teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke konten. Nah ini seret teman-teman. Nah ini kacang hijaunya udah aku rendam tadi kurang lebih sekitar 3 jam teman-teman. Kacang hijau kupas itu wajib banget direndam. Minimal 3 jam, maksimal tak terbatas lah ya. Jangan aja nginep 2 hari, nanti tumbuh dia. Jadi kayak gitu direndam, setelah itu ditirisin. Nah, ditirisin, sekarang aku mau kukus bareng dengan telur. Telurnya udah dicuci ya, jangan khawatir. Dengan telur dan juga dengan kentang. Nah, ini kentangnya akan buat campuran adonan dari kueku. Ini dia rogutnya, sudah layu sayurannya, wortel kentangnya yang tadi dipotong kotak-kotak ya, potong dadu. Sekarang kita tuang maizena. Teman-teman bisa pakai maizena, bisa juga pakai terigu, terserah teman-teman. Ini enak banget ya teman-teman, nggak pakai daging, tapi nggak pakai ayam, tapi rasanya kayak yang ada dagingnya gitu deh. Ini dia isian pastel dan isian risoles. Lanjut ya, kita kerjain yang lain. Isian pastel beres, isian risoles beres. Kemudian ini sudah matang kentang dan juga telur sama kacang hijau kupas. Kacang hijau kupasnya tadi aku ngerebus ini kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman. Ini kentangnya udah lembut banget, kita saring aja supaya halus. Lebih halus kalau disaring daripada ditumbuk ya teman-teman. Nah ini hasilnya kayak gini, ngeri juga liatnya ya, kayak apa gitu. Terus kita ganti wadahnya ya. Kemudian ini sudah malam teman-teman, ini udah malam banget. Jadi aku rencananya mau mulai kerja semuanya start jam 2 besok pagi ya. Jam 2 besok pagi, karena pesanannya juga diambilnya jam 2 kok, jam 2 siang besoknya. Jadi aku start pagi besok, rencananya jam 2 pagi baru akan mulai bikin risoles kueku dan kentang. Yang penting isiannya sudah siap semuanya, kita masukkan ke kulkas. Tapi serasa ngagukin ya teman-teman, rencananya aku tuh bikin isian kuekunya juga besok pagi ya, karena memang rasanya kok ngantuk banget malam ini gitu. Tapi kerasa kagok juga daripada ngerjain besok, ya udah sekarang malam aja kita akan blender halus dulu ya si kacang hijau kupasnya, campur dengan air. Agak banyak aja nggak apa-apa supaya lebih mudah lagi ngeblendernya teman-teman. Kalau teman-teman punya chopper bisa ya pakai chopper ya. Di sini aku blender sampai halus. Nggak pakai santan ya teman-teman. Tapi kalau untuk resepnya bisa dimodifikasi. Teman-teman mau pakai santan boleh, mau pakai susu cair boleh, mau pakai SKM sebagai penggurihnya juga boleh. Nah di sini aku akan pakai SKM jadi untuk ngalusinnya. Jatuh. Udah dibilangin itu lagi oleng, jadi lagi ngantukan banget gitu loh, dikit-dikit ngantuk itu kenapa gitu nggak tahu. Coplok tutup blender. Jadi ini rencananya aku bikinnya pakai susu kental manis ya teman-teman. Seperti biasa, favorit penggurihnya Bu Tuti adalah susu kental manis. Nah ini aku tuang di wok pan nude series 30 cm dari Signora. Kalau untuk yang sedikit lengket-lengket aku harus pakai wok ini. Ini udah cinta banget sama wok ini teman-teman. Jadi ini setelah di blender aku diamkan semalaman ya teman-teman, aku tinggal istirahat
Kemudian ini di jam 2 pagi. Di jam 2 pagi setelah sholat aku langsung mulai ngerjain semuanya. Jadi nyalain kompor untuk manasin blenderan kacang hijau teman-teman, yang kemarin udah di blender aja ya. Kemudian sambilan itu bikin untuk kulit dari risoles. Aku di sini bikinnya nggak banyak-banyak, cuman bikin 750 gram, ngepas banget kayaknya teman-teman bakalan dapat sekitar 45 biji atau 40 biji gitu. Semua bahannya aku udah sering banget share tentang risoles ya teman-teman. Ini semua bahan diaduk, campur margarin. Nah, ini konsistensinya seperti ini adonannya. Kemudian setelah airnya agak menyusut, kacang hijaunya masukkan gula pasir. Di sini aku masukin gula pasir 200 gram teman-teman. Aku suka manis, jadi gulanya harus agak banyak. Tambahkan vanili, tambahkan margarin, tambahkan garam, kemudian tambahkan juga SKM, gula. Kita masak sampai betul-betul airnya menyusut dan menjadi adonan pasta kacang hijau yang padat. Oke, kita konsentrasi dulu ke sebelah kiri. Di sini aku mau ngedadar. Di sini aku menggunakan crab makernya dari Signora, ukuran 20 cm. Ini enak banget. Ini bukan teflon ya teman-teman. Ini lapisannya adalah granit. Dan crab makernya berat banget. Kualitas bagus teman-teman. Lanjut ya, kita bikin risoles sambil ngedadar, sambil bikin pasta kacang hijau. Karena memang agak lama bikin pasta kacang hijaunya, jadi bisa disambi. Udah masuk maghrib, langsung aja sholat dulu. Maghrib, Masya Allah. Udah masuk subuh, maksud aku teman-teman. Langsung aku sholat dulu, sempat ngaji sedikit, dan kita buka aja pintunya. Ini penampakan halaman belakang rumah aku teman-teman. Di ujung itu adalah sungai. Biar seger ya udara pagi ya. Udara subuh. Ini dia nih udah jadi, lihat nih teman-teman, sampai kayak gini nih hasilnya padat. Ini tanpa campuran ya, tanpa campuran ubi, kentang atau terigu, nggak pakai. Jadi ini adalah murni kacang hijau kupas. Itu didiemin dulu, didinginin dulu ya teman-teman. Nanti kita mau bulet-buletin habis bikin dadaran risoles ini. Pokoknya pesanan ini aku nyantai banget bikinnya, karena diambilnya siang ya jam 2, jadi aku rada nyantai. Jumlahnya juga nggak begitu banyak. Terima kasih ya teman-teman yang udah masih setia nemenin aku di sini. Videonya kali ini agak panjang, nggak apa-apa ya, karena memang lagi semangat bikin video, jadi dieditnya agak lama-lamaan dikit gitu. Agak nyantai bututinya. Terima kasih ya udah bergabung kalian. Terima kasih juga selalu support, selalu ikutan komen. Jangan lupa juga dibantu di share-share ya videonya. Berkabar ke Handai Taulan, ada YouTube Dapur Kue Sabin. Nah ini kacang hijaunya kita bulet-buletin. Ini asa kagok ya, kenapa dipegangin itu coba plastiknya. Lagi nggak punya karet teman-teman, biasanya aku pakai karet ya, karetnya habis. Jadi dipegangin aja pakai pisau biar ke pisau. Pakai tangan jadi gampang untuk dibulet-buletinnya. Ini biasanya 1/4 itu dapat sekitar 70 graman. Setelah beres semuanya, langsung kita cuci-cuci aja teman-teman. Mohon maaf dengan keadaan wastafel yang sedikit kotor ya. Itu ada jamurnya di tepi, di dindingnya. Sudah gosok-gosok juga, nggak hilang-hilang ya. Kayaknya harus dipugar gitu ya. Jadi kitchen estetik.
Oh ya, aku mau bocorin teman-teman. Teman-teman kan misalnya kalau punya wadah-wadah plastik susah kan ya nyucinya ya. Ada yang nyaranin pakai tisu, ada yang nyaranin pakai terigu. Nggak perlu teman-teman, nggak perlu. Aku di sini kasih bocoran. Jadi teman-teman kan pakai spons yang kayak gini ya, yang spons. Aku pakai Scotch Brite. Jadi pakai sponsnya itu untuk ngegosok wadah-wadah plastik. Nah, keset kayak gini jadinya kayak baru, persis baru. Jadi kalau teman-teman misalnya ada wadah-wadah plastik teman-teman yang berminyak, jadi pakai aja bagian sponsnya itu untuk mencuci. Jangan bagian yang serabutnya ya, pakai sponsnya. Pasti dijamin kembali seperti baru, keset gitu. Kalau yang udah tahu di skip aja sih tips ini ya. Teman-teman udah ngopi belum? Kita ngopi yuk, sama-sama yuk. Ngopi tapi apa ya, nggak ada temennya. Temennya cuman kue kering. Aku cuman masih punya kue kering aja ini. Nah ini aku mau bikin gula untuk kueku teman-teman. Jadi gulanya, gula pasir itu kita larutin. Kalau misalnya teman-teman punya gula tepung, boleh pakai gula tepung. Di sini aku larutin gula pasir aja. Sambil ngopi. Next, lanjut kita mau buat kueku. Kueku di sini aku menggunakan tepung ketan putih Rose Brand ya teman-teman. Tepung ketan putih Rose Brand dicampur aja langsung juga dengan kentang yang kemarin kita udah haluskan ya teman-teman. Aku taruh di kulkas. Kita keluarin aja, langsung masukin dicampur aja. Campur juga dengan garam, campur dengan santan, juga dengan gula yang tadi kita cairkan ya teman-teman. Di sini aku memakai 1 bungkus lebih 250 gram, berarti sekitar berapa ya teman-teman? Berarti sekitar 700 graman gitulah ketan putihnya untuk bikin sekitar 40 kueku kacang hijau. Nah semuanya bahan diaduk aja, diaduk rata kayak bikin adonan biasa ya teman-teman. Sampai menyatu semuanya. Sambil ngadon, aku mau kenalan dulu dengan subscriber baru yang baru aja nemu channel ini. Selamat datang ya, kenalin aku Tuti Putu, pawangnya dapur kue Sabin teman-teman. Nah di sini kita akan bukan belajar ya, aku bukan guru juga, bukan belajar masak. Ya di sini aku sharing tentang time management terima pesanan ya, sekaligus juga resep-resepnya. Nggak mengkhususkan untuk bikin satu menu gitu di sharing resep satu menu gitu, enggak ya teman-teman. Di sini aku sambilan bikin pesanan, sambilan juga ngonten. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka ya. Oke, ini dia teksturnya udah pas banget. Kita mau timbang, bagi 2 ya teman-teman. Adonan kuekunya kita bagi 2. Yang satu kita akan biarkan berwarna putih, yang satu akan kita warnai dengan warna ungu. Ala manggis beneran ya warnanya. Jadi warna ungu. Terus aku tambahkan juga warna sedikit merah tua supaya ungunya itu menjadi ungu cerah merah gitu ya. Di sini aku memakai merek kupu-kupu teman-teman, food grade ya. Aduk sampai warnanya berubah menjadi ungu, rata dan nggak menggumpal ya teman-teman, nggak bergerindil gitu, ada adonan yang putih. Pastikan mengaduk dengan rata. Ini teksturnya tuh sudah benar. Kalau teman-teman mau recook, perhatiin tolong teksturnya
seperti ini, enggak lembek, enggak padat. Jadi persis kayak pledoh gitu kalau teman-teman tahu. Nah, sementara kita akan membentuk dalaman manggis. Yang ungu tadi kita tutup pakai plastik wrap ya. Ditutup supaya adonannya enggak kering. Adonan putihnya kita timbang. Di sini timbangannya adalah antara 17 sampai 18 gram gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu saklek gitu, misalnya 17 tapi pas naruhnya itu misalnya 18 ya udah aku langsung aja juga bentuk. Nah teman-teman perhatikan cara membentuk isian dari kueku yang berbentuk manggis. Ini bagian dalamnya yang berwarna putih yang ala-ala biji dari manggis ya teman-teman. Pergunakan punggung pisau supaya memberi efek lebih nyata ya, lebih natural gitu. Kita udah selesaikan semua misi kita untuk membentuk biji manggisnya. Kemudian lanjut kita mau bikin kulit manggisnya. Sama dengan adonan putih tadi, yang adonan ungu juga dibagi rata ya, bun, teman-teman, dibagi rata. Timbangannya kurang lebih sama juga sih, sekitar 17 sampai 18 dan mungkin ada yang lebih juga. Setelah semua terbentuk, kita kukus. Di sini aku pakai panci nude series wok-nya ya, steamernya Signora, tapi bawahnya aku pakai penggorengan. Ya gimana sih, ingin lain aja daripada yang lain. Bukan gitu, tadi kan dipakai soalnya ya, males nyuci aku. Jadi bawahnya itu kan dipakai buat bikin isian kacang hijau. Oke, tadi risolesnya aku taruh dulu di kulkas ya teman-teman, karena akan digorengnya siangan. Ini udah agak siang, aku keluarin dari kulkas dan digoreng dengan minyak panas. Sudah semakin siang, kurang lebih ini di jam 9 atau jam 10 lupa lagi, sekitar jam segitulah ya teman-teman. Kita goreng, jangan terlalu banyak ngisi penggorengannya. Misalnya, bocorannya teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan 1 liter minyak, itu risolesnya teman-teman cukup masukin 10 biji aja, sabar. Jadi jangan sekaligus. Dan menggoreng risolesnya juga nggak lama, pastikan minyaknya panas, jadi ngegorengnya cukup sampai 3 menitan ya teman-teman. 2 atau 3 menit dia udah mateng seperti ini. Kalau lebih lama dari itu, takutnya risolnya akan pecah, menggelembung. Di sini aku unboxing dulu karpet yang kemarin aku beli. Ini 65.000 harganya teman-teman. Aku beli di Shopee. Harganya 65.000, baru datang tadi pagi. Jadi ini mumpung matahari cerah aku jemur dulu ya. Gila, karpet 65.000, gimana bikinnya, gimana bahannya ya teman-teman. Itu bagus juga sih, agak tebel gitu. Ini yang terakhir, kita akan membuat adonan untuk pastel, kulit pastel. Atau aku bikin 700 gram aja teman-teman. Pesanan mah 35 ya. Pesanan 35, tapi seperti biasa pasti bakal jadi lebih gitu loh. Aku bikin 700 gram. Margarinnya kurang lebih 50 gram. Terus kaldu bubuknya 1 saset, tambah garam 1 sendok teh. Aduk rata. Airnya dikira-kira aja. Airnya dikira-kira. Jangan kelembekan, jangan terlalu keras. Kalau lembek, teman-teman akan kesusahan untuk membentuknya. Kalau terlalu keras pun, teman-teman juga kesusahan membentuknya. Bisa-bisa saat digoreng, nanti pastelnya akan kebuka ya, teman-teman. Nah, teksturnya cukup seperti ini. Langsung aja kita pisah-pisahkan beberapa bagian, kemudian kita masukin ke plastik supaya enggak kering. Kita akan ambil kerjaan yang lain dulu ya, teman-teman. Kita pasang dulu si gilingan pastanya. Di sini aku memakai
pasta merek Atlas. Link pembeliannya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Ini aku sudah cinta mati dengan gilingan ini ya teman-teman. Beralih beberapa kali tapi tetap aja cintanya sama gilingan ini. Nah ini adonan yang tadi kita masukin ke kresek teman-teman. Kita akan bentuk pipihkan dulu dengan rolling pin ya. Kita pipihkan dengan rolling pin supaya lebih mudah lah digiling teman-teman. Ujug-ujug adonan blegeran gede gitu kita rolling di mesin ya bakalan kerepotan juga mesinnya. Jadi mendingan kita pipihin dulu di luar ya, di luar mesin. Kemudian kita lanjut untuk memipihkan. Di sini untuk pastel aku pakai yang nomor 6. Yang nomor 6, jadi nanti kulitnya itu nggak terlalu tebal dan hasilnya pun bisa garing. Jadi kalau bikin pastel itu kadang-kadang aku di manual ya, pakai rolling pin gitu teman-teman. Ini lagi ingin bikin pakai pasta maker. Dan memang hasilnya lebih rapi sih, lebih rapi, lebih rata gitu loh, lebih rata dia kulitnya. Ini dia kita sudah mateng. Manggis kita udah mateng bun, cakep ya manggisku. Dan risolesnya juga udah selesai, tinggal lanjutin dikit lagi untuk bikin pastel. Ini padahal udah di jam 12:30, aku masih semangat. Masih semangat ngejar pesanan di jam 2. Semoga selesai tepat waktu ya. Nah, teman-teman, kayak gini caraku untuk ngebentuk pastel. Teman-teman bisa perhatikan. Kemudian setelah dicetak, harusnya udah langsung bisa digoreng gitu ya. Maksudnya udah jadi aja. Tapi di sini aku tambahin dengan pilinan tangan. Kenapa? Karena cetakannya itu rusak teman-teman. Ujungnya itu nggak mau menyatu ya. Jadi dia nggak kuat gitu loh. Ujungnya tuh bertemu tuh nggak kuat, jadi kebuka gitu. Aku harus lem lagi ujungnya seperti ini supaya menyatu, baru kemudian dilipat. Kayaknya Bu Tuti harus mempertimbangkan untuk membeli lagi cetakan. Cetakan rusak kok dipakai, jadi enak ngambat kerja ya teman-teman. Ini dia hasil gorengan pastel gendut-gendut keribo ya teman-teman. Keribo dan ini keras banget, ini enak banget. Untuk kelas teman-teman bisa ikut kelas, bocoran kelas. Silakan nanti nomor WA kelas pastel aku cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalau kelas di Dapur Kue Sabin itu sangat santai ya, bukan kelas Zoom, juga bukan kelas yang sangat profesional gimana gitu. Itu kelas kayak yang ngobrol aja sama aku teman-teman, kayak ngobrol di komen gitu loh. Jadi teman-teman bisa konsultasi dengan kelas yang diminati itu, diajarin sampai bisa insya Allah sama Bu Tutinya. Jadi pertanyaan apapun akan dijawab dan ditemenin untuk praktek ya. Bisa video call, bisa cuma nelpon doang, bisa cuma ngobrol doang juga tentang materi, silakan. Ini dia hasil gorengannya. Tips untuk menggoreng pastel ya teman-teman. Jadi gunakan di awal, gunakan minyak yang panas, tapi jangan sampai minyaknya tuh berasap gitu ya, pasti jadi gosong. Gunakan minyak panas sampai dia keluar jerawatnya, bolak-balik. Nah, kemudian setelah mengembang semuanya, baru kecilin apinya. Untuk selanjutnya dimasak dengan api sedang ke kecil. Oke teman-teman, sepertinya videonya cukup sampai di sini dulu. Nah ini dia hasil-hasil dari kue-kue yang tadi udah kita bikin ya.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk aku lebih semangat lagi sharing-sharing video tutorial ya teman-teman. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.